Halo warganet, kalau kamu berniat beli HP dengan budget 4 jutaan tentu pilihannya udah banyak dan bagus-bagus. Namun alangkah baiknya kalau kamu jangan asal pilih karena kamu bisa dapetin keunggulan yang maksimal di harga segini. Di sini Mimin ada beberapa rekomendasi yang punya performa super kenceng buat main game, kamera bagus buat foto maupun video, hingga fitur-fitur kekinian ala HP kelas atas. Sebelum itu jangan lupa like dan subscribe-nya terlebih dahulu, dan berikut ini 7 rekomendasi HP 4 jutaan terbaik 2024 versi S-Tech-in. Yang pertama, Realme 12 Plus. HP berbezel tipis ini layarnya pakai AMOLED 6,67 inci. Refresh rate-nya 120 Hz dengan kecerahan mencapai 2000 nits. Dan warnanya juga vivid karena udah 100% DCI-P3. Di sini Realme cukup pede sama fotografinya karena udah pakai kamera utama 50 megapiksel bersensor Sony LYT600. Bahkan ada fitur OIS juga buat meminimalisir gempa bumi saat merekam video. Kamera lainnya ada ultra wide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel serta kamera selfie 16 megapiksel. Soal dapur pacunya bagus pakai Dimensity 7050 yang dipadu RAM 8GB dan storage 256GB. Buat harian tentunya udah nyaman, bahkan HP ini juga punya gyro hardware yang responsif buat mainin game seperti PUBG Mobile. Kalau baterainya habis gak perlu nunggu lama karena chargernya udah 67 watt yang gak sampai 1 jam pun udah penuh. Namun yang jadi kekurangannya adalah gak punya port jack audio dan gak ada slot kartu SD-nya. Berikut harga dan spesifikasinya, link pembelian ada di deskripsi video ini. Yang kedua, Oppo Reno 11 F5G. HP Oppo ini bodinya diberi sertifikasi IP65 untuk ketahanan debu dan percikan air. Layarnya bagus dengan bezel cukup tipis dan pakai panel AMOLED 6,7 inci resolusi Full HD+. Refresh rate-nya 120 Hz dan mendukung HDR10+ serta kecerahan maksimum 1100 nits yang terbilang sangat terang. Kameranya lengkap meliputi kamera utama 64 megapiksel, ultra wide 8 megapiksel dan makro 2 megapiksel. Serta kamera depan 32 megapiksel yang udah bisa merekam hingga resolusi 4K seperti kamera utamanya. HP ini ditenagai oleh Dimensity 7050, berpadu dengan RAM 8GB dan internal 256GB yang dapat diperluas dengan micro SD, serta berjalan di Color OS 14 berbasis Android 14. Baterainya 5000 mAh dan support fast charging 67 watt yang dapat mengisi penuh dalam waktu 48 menit aja. Adapun fitur lainnya ada link boost untuk penguatan sinyal, clear voice mode untuk mengurangi bising saat telepon, dan ada juga NFC serta infrared blaster. Namun yang jadi kurangnya adalah tidak ada jack audio dan speakernya masih mono. Berikut spesifikasi dan harganya. Yang ketiga, Redmi Note 13 Pro 5G. HP yang satu ini punya performa bagus pakai chipset Snapdragon 7S Gen 2 dan disokong RAM 8GB serta storage 256GB. Bagian fotografi juga menarik dengan mengusung kamera utama 200 megapiksel bersensor ISOCELL HP3 Samsung. Ditemani kamera ultra wide 8 megapiksel dan makro 2 megapiksel serta kamera selfie 16 megapiksel. Ada juga fitur OIS di kamera utamanya yang akan menstabilkan gambar maupun perekaman videonya yang udah bisa sampai 4K 30 maupun 1080p 60 fps. Layar 6,67 inci ini pakai panel AMOLED resolusi 1,5K, refresh rate-nya 120 Hz dan diproteksi Corning Gorilla Glass Victus. Untuk baterainya 5100 mAh dengan fast charging 67 watt yang bisa ngisi penuh dalam 44 menit aja. Fitur tambahan lainnya meliputi speaker yang udah stereo, ada NFC dan infrared blaster, gyroscope-nya hardware dan punya sertifikasi IP54 juga. Sedangkan yang jadi poin minusnya adalah gak punya slot tambahan untuk kartu SD. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi serta harganya.
Yang keempat, iQOO Z9 5G. HP yang desainnya udah ngikut flagshipnya ini punya performa kenceng dari chipsetnya, yaitu Snapdragon 7 Gen 3, dan ditandemin RAM hingga 12GB serta internal 256GB. Mainin PUBG settingan smooth ekstrim pun sangat stabil di 60 fps, karena memang performa yang dihasilkan bisa lebih dari itu. Bahkan gyroscope-nya udah hardware dan speakernya juga udah stereo. Lalu layar bezel tipisnya ini pakai AMOLED 6,78 inci. Resolusinya 1,5K dengan refresh rate 144Hz yang udah sangat mulus buat main game maupun sekedar scrolling TikTok. Untuk daya tahan baterainya juga bagus dengan kapasitas 6000 mAh. Dan support fast charging 80W yang bisa ngisi dari 1-100% dalam waktu 50 menit aja. Lalu untuk fotografinya ada kamera utama 50MP ditemani lensa depth dan kamera selfie 8MP. Sedangkan yang cukup disayangkan adalah tidak adanya lensa ultra wide. Link di deskripsi dan berikut ini info lengkapnya. Yang kelima, Infinix GT 20 Pro. Infinix kembali hadirkan HP gaming berdesain cyber mecah yang dilengkapi lampu LED RGB yang nyalanya bisa kita atur sendiri sesuai keinginan. Performanya jelas udah mantep karena pakai chipset Dimensity 8200 Ultimate yang dipadu RAM 12GB LPDDR5 dengan internal 256GB UFS 3.1. Menariknya berkat kerjasama dengan PUBG, HP ini udah bisa support settingan smooth, ultra extreme atau sama dengan 120 fps. Dan dimainin pun bisa lancar di 117-120 fps. Sementara untuk layarnya ini pakai panel AMOLED Full HD+, refresh rate-nya 144Hz dan kecerahan 1300 nits yang udah termasuk terang. Nah, buat kamu yang hobi main game juga dimanjain dengan fitur bypass charging, yang mana bikin kamu bisa main game sambil ngecas tanpa khawatir HP-nya cepat rusak ataupun cepat panas. Meski begitu, kalau dipakai main game berat lama-lama tentunya suhu bakal naik dan disarankan pakai kipas kalau mau tetap main dengan lancar. Berikut ini info lengkapnya dan link pembelian ada di deskripsi video ini. Yang keenam, Samsung Galaxy A54 5G. HP ini merupakan jagoannya Samsung tahun lalu dan untuk saat ini masih sangat worth it untuk beli. Fotografinya cakep dengan lensa utama 50MP berfitur OIS, ultrawide 12MP dan makro 5MP serta kamera selfie 32MP. Selain punya kualitas foto yang bagus, perekaman videonya pun udah support resolusi 4K 30 dan 1080p 60fps, baik itu kamera belakang maupun depannya. Hal itu tentu ada peran dari chipset Exynos 1380 yang disokong RAM 8GB dan internal 256GB. Layarnya ini Super AMOLED 6,4 inci, resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz dan kecerahan 1000 nits yang masih terang di luar ruangan. Semuanya ditopang baterai 5000 mAh dengan fast charging 25W yang dapat ngisi dari 0 hingga penuh dalam 1 jam 20 menit. Ada juga sertifikasi IP67 untuk ketahanan terhadap air dan jaminan update panjang hingga 4 kali untuk Android dan 5 tahun untuk security system. Berikut ini spesifikasi lengkapnya. Yang ketujuh, Poco X6 Pro. Ini adalah HP yang paling dicari di tahun ini karena performanya sangat tinggi. Chipsetnya Dimensity 8300 Ultra yang bisa sangat cocok buat kamu yang hobi main game berat. RAM-nya 12GB LPDDR5 dan internalnya 512GB UFS 4.0 dengan sistem operasi Android 14 yang berpadu antarmuka HyperOS. Sisi layarnya pakai panel AMOLED ukuran 6,67 inci resolusi 1,5K. Refresh rate-nya 120Hz dengan fitur HDR10+ dan Dolby Vision. Kecerahannya pun sampai 1800 nits dan udah diproteksi Corning Gorilla Glass 5.
Fotografinya ada kamera utama 64 megapiksel berfitur OIS ditemani ultrawide 8 megapiksel dan makro 2 megapiksel. Adapun kamera selfie-nya 16 megapiksel yang udah bisa merekam video resolusi 1080p 60 fps. Dayanya pakai baterai 5000 mAh dengan fast charging 67 watt yang diklaim mampu mengisi penuh dalam waktu 45 menit aja. Namun ternyata di HyperOS masih ada iklannya dan tidak ada bypass charging juga. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harganya. Jadi itulah 7 rekomendasi HP 4 jutaan terbaik yang worth it untuk dibeli hingga saat ini. Dan kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung komen di bawah ya guys. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.